Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin dari Pasru Jambi Lumajang, kelas 3A Prodi PAI. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah model dan strategi belajar yang diampu oleh Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI dengan materi perbedaan dan contoh pendekatan model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Sebelum kita beranjak ke perbedaan dari pendekatan dan model, strategi, metode, atau teknik pembelajaran, di sini saya akan mencoba mendefinisikan apa itu pendekatan, apa itu model, apa itu strategi, apa itu metode, dan apa itu teknik pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Pendekatan pembelajaran menurut Gulo dalam Suprihatingrum tahun 2013 halaman 146 adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Maksudnya adalah sudut pandang seorang guru ketika berada di dalam kelas, entah itu mengenai problematika ketika menemukan siswa yang kurang aktif atau menemukan siswa yang IQ-nya rendah mau digimanakan. Nah, itu yang dinamakan pendekatan. Yang namanya pendekatan ya bagi seorang guru sendiri harus tahu apa saja yang menjadi permasalahan ketika kegiatan belajar mengajar terjadi begitu. Contoh di sini teacher centered. Pendekatan ini berfokus pada pengajarnya, di mana seorang guru ataupun dosen sebagai pengontrol penuh dalam proses pembelajaran itu sendiri, mulai dari manajemen waktu, manajemen materi, dan aspek lainnya. Nah, saya mengambil contoh di sini teacher centered. Teacher centered ini fokus dari seorang guru atau dosen sebagai pengontrol penuh dalam proses pembelajaran itu sendiri, mulai dari manajemen waktu atau manajemen materi. Jadi, seorang guru atau dosen pada contoh pendekatan teacher centered ini hanya berfokus pada proses pembelajaran, entah itu dari waktunya ataupun dari materi. Jadi, di contoh teacher centered ini seorang guru atau dosen hanya berfokus kepada manajemen waktu. Maksudnya waktu itu berapa lama guru atau dosen itu memberikan materi. Kemudian ada juga manajemen materi, apa saja materi yang nanti akan disampaikan oleh guru atau dosen tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran. Menurut para ahli, di sini menurut Joyce dan Weil adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk sebuah kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lainnya. Yang dimaksud model pembelajaran di sini adalah seorang guru yang atau perangkat pembelajaran yang berusaha merancang bahan-bahan pembelajaran ataupun melaksanakan pembelajaran di dalam ataupun di luar kelas. Maksudnya outdoor atau indoor. Nah, itu terserah dari guru atau dosen itu sendiri mau dimodel bagaimana pembelajaran itu, apa hanya berada di dalam kelas ataupun outdoor, berada di luar kelas. Ya, seperti contoh ketika kita jam pelajaran penjaskes yang di sana lebih banyak
praktik daripada teori. Nah, itu salah satu contoh dari model pembelajaran di luar kelas. Nah, di sini ada juga contoh yang saya ambil adalah discovery learning. Maksudnya apa? Belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Dalam pembelajaran, guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri penyebab terjadinya banjir di daerah setempat. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan discovery learning. Nah, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan. Guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir di daerah setempat. Nah, maka seorang guru itu menugaskan siswanya untuk mencari penyebab apa yang menjadi penyebab dari banjir. Salah satu contohnya, tersumbatnya saluran air, atau terlalu banyak orang membuang sampah di sungai sehingga aliran sungai tersumbat. Atau kita ambil contoh yang lain. Kita disuruh mengidentifikasi atau mencari penyebab terjadinya kebakaran. Nah, itu juga bisa disebut model pembelajaran discovery learning. Jadi kurang lebih seperti itu untuk model pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada strategi pembelajaran. Menurut Girlets dan Ellie, strategi merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Sedangkan strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Maksudnya apa? Di sini sudah dijelaskan. Strategi merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Maksudnya apa? Apakah sama antara strategi pembelajaran dan model pembelajaran? Tentu saja beda. Strategi itu bagaimana seorang guru itu menemukan sebuah cara agar supaya nanti ketika proses pembelajaran itu situasi di dalam kelas tidak jenuh ataupun bisa membuat siswanya itu aktif atau bagaimana. Nah, itu yang dimaksud dengan strategi. Kalau model, mau dimodel bagaimana? Ya, mau dimodel bagaimana kelas itu? Apa mau di dalam kelas atau di luar kelas? Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau strategi, nah bagaimana caranya seorang guru itu ketika menyampaikan pelajaran di kelas itu tidak jenuh ataupun tidak mudah mengantuk dari siswanya atau pelajarnya begitu. Dan juga dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Maksudnya pengalaman belajar itu apa? Ya, pengalaman belajar yang menyenangkan, pengalaman belajar yang tidak jenuh atau tidak bosan di dalam kelas. Ya, strateginya apa? Entah itu diselingi dengan game atau apa yang sehingga siswanya itu tidak bosan menerima pelajaran, atau bisa di sistem kita mengidentifikasi dari sebuah video. Nah, video tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Nah, itu juga strategi. Di sini contohnya strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas masing-masing dari guru untuk dikerjakan bersama-sama. Contoh dari strategi pembelajaran kooperatif. Kalau di sini penjelasannya adalah menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang. Dan di setiap kelompok mendapatkan tugas yang berbeda atau tugas masing-masing dari gurunya. Kalau saya ambil contoh, yang dimaksud dengan pembelajaran kooperatif itu salah satunya di pelajaran seni budaya apa? Pembuatan mading untuk kelas. Ya, pasti
dalam pembentukan mading tersebut akan membutuhkan banyak orang, maka dibentuklah sebuah grup atau sebuah kelompok kecil-kecilan guna untuk menyelesaikan tugas tersebut, yang mana tugas pembuatan mading itu kurang maksimal jika dikerjakan hanya dengan satu orang saja, maka dibentuklah sebuah kelompok yang terdiri dari 5 atau sampai 6 orang. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya ada metode pembelajaran. Menurut Abu Ahmadi dan Joko Triprasetyo, metode yang dikuasai oleh guru untuk menyajikan materi pembelajaran kepada siswa di kelas baik secara individu atau kelompok dapat diserap dengan baik dan dimanfaatkan oleh peserta didik. Ya, hampir sama sebetulnya dengan strategi. Bagaimana guru itu bisa menyampaikan materi dengan baik, begitu. Dan juga ada caranya juga seorang guru itu menyampaikan materi, bukan hanya berbicara saja, bukan hanya gurunya saja yang aktif berbicara, akan tetapi juga bisa melibatkan tanya jawab atau yang lainnya. Di sini saya mengambil contoh metode diskusi. Metode diskusi merupakan salah satu dari jenis-jenis metode pembelajaran. Dalam metode ini, para peserta didik akan bertukar pikiran melalui diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, yang dimaksud metode diskusi ini apa? Kalau kita ambil dalam perkuliahan, ya. Nah, ketika seorang dosen memberi tugas kepada mahasiswanya untuk membuat makalah, kemudian dipresentasikan. Nah, kemudian setelah dipresentasikan, maka disitulah yang namanya metode diskusi. Maksudnya apa? Dari salah satu audien dari mahasiswa menanyakan apa yang tidak dimengerti atau yang menjadi masalah, dan itu pun nanti akan dijawab oleh presentator tersebut. Maka terjadilah diskusi dan saling bertukar pikiran, saling beradu argumen, saling mengutarakan pendapat. Nah, itu yang dinamakan metode diskusi atau metode tanya jawab seperti tadi. Kalau kita ibaratkan di madrasah atau di sekolah dasar, metode tanya jawab itu sangat menarik kalau kita pakai di madrasah atau sekolah dasar, karena kita bisa membangkitkan rasa semangat pada siswa. Contoh, ketika kita selesai menyampaikan sebuah materi, kemudian di situ seorang guru atau kita melontarkan pertanyaan kepada siswa kita, kemudian yang bisa menjawab, semisal yang bisa menjawab pertanyaan ini saya kasih hadiah. Nah, itu juga termasuk metode dan juga bisa membangkitkan semangat belajar dan juga semangat berpikir bagi siswa tersebut, begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran menurut Smith et al. Adalah kelengkapan atau langkah-langkah dengan dilengkapi keragaman, fokus, dan penjelasannya. Teknik merupakan katalisator metode. Berbeda ruang lingkupnya dengan metode, dan waktu penggunaannya lebih singkat dari metode. Maksudnya teknik pembelajaran itu ya, bukan hanya kita mempunyai metode, bukan hanya kita mempunyai strategi. Nah, kita juga harus mempunyai teknik dalam pembelajaran, entah itu dalam kita mengajar atau kita yang diajar. Maksudnya ya kita harus mempunyai teknik sendiri, sama halnya ketika kita ingin membuat sesuatu tapi kita tidak mempunyai teknik itu, begitu. Metode sudah ada, strategi sudah ada, tapi tinggal tekniknya. Di sini sudah dijelaskan, dilengkapi keragaman, fokus, dan penjelasannya. Jadi harus beragam
dan juga fokus, kemudian penjelasannya itu harus menggunakan teknik-teknik juga. Di sini ada contoh teknik penemuan. Teknik penemuan merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Yang dimaksud proses mental ialah mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, membuat kesimpulan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan teknik. Artinya apa? Bagi seorang guru, semisal ketika kita menyampaikan materi dari A sampai Z. Nah, dari A sampai Z yang dicontohkan di teknik penemuan itu adalah membuat kesimpulan. Maka apa kesimpulan dari materi A sampai Z itu? Nah, kita tarik kesimpulan yang mudah dicerna oleh siswa kita atau murid-murid kita. Jadi kurang lebih seperti itu teknik pembelajaran. Kemudian perbedaan pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Perbedaan strategi dan metode. Pendekatan lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan, sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya pendekatan tersebut, pendekatan dan juga strategi itu satu kesatuan, maksudnya berkesinambungan dalam pembelajaran. Artinya, strategi dan pendekatan itu harus sama-sama ada dalam diri seorang pengajar gitu. Kemudian metode lebih menekankan kepada teknik pelaksanaannya. Nah, sesuai dengan apa yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya percuma kalau dari kita itu punya metode tapi kita tidak punya teknik dalam melaksanakannya, dalam melaksanakan itu. Makanya metode dan teknik pelaksanaan sama-sama harus berjalan. Sama halnya dengan pendekatan dan strategi juga harus saling berjalan, karena sama-sama harus saling melengkapi antara empat ini begitu. Satu pendekatan yang direncanakan untuk satu pembelajaran, mungkin dalam pelaksanaan proses tersebut digunakan beberapa metode. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan antara perbedaan, penjelasan dan contoh dari pendekatan, model, strategi, metode, teknik pembelajaran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah dimengerti, dan juga bisa bermanfaat bagi yang menonton pembelajaran online ini atau pembelajaran virtual ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata ataupun tingkah laku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.